Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa sekarang semakin banyak orang yang menggunakan bank syariah? Apa sih sebenarnya yang membedakannya dengan bank konvensional? Nah, di video ini kita akan membahas implementasi perbankan syariah di Indonesia melalui studi kasus Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tapi sebelum mulai, kita kenalan dulu ya. Aku Cahyana Rahayu Asikin. Aku Rahmil Anggreni Putri. Dan aku Stefani Bernika Tambunan. Yuk langsung kita mulai. Bank punya peran penting dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Tapi, seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai mencari sistem keuangan yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan transparansi. Dari sinilah perbankan syariah mulai berkembang. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariat Islam. Karena itu, praktik seperti riba, goror, dan maisir dihindari dalam setiap transaksi. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Selain karena mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah juga terus memberikan dukungan melalui berbagai regulasi. Nah, dari perkembangan itulah kemudian lahir Bank Syariah Indonesia. BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Tapi menariknya, bank ini sebenarnya bukan dibangun dari awal. BSI merupakan hasil penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan penggabungan ini sederhana, yaitu membentuk bank syariah yang lebih kuat, memiliki modal yang lebih besar, jaringan layanan yang lebih luas, dan mampu bersaing hingga tingkat global. BSI bahkan memiliki target yang cukup ambisius, yaitu menjadi salah satu dari 5 bank syariah terbesar di dunia. Setelah merger, perkembangan BSI bisa dibilang cukup pesat. Asetnya terus bertambah, jumlah nasabah juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi layanan, BSI juga terus berinovasi. Sekarang, nasabah sudah bisa membuka rekening secara online, bertransaksi menggunakan kris, hingga memanfaatkan aplikasi Beyond by BSI untuk berbagi kebutuhan perbankan. Tidak hanya itu, BSI juga aktif memberikan pembiayaan kepada UMKM, industri halal, hingga kebutuhan haji dan umroh. Artinya, perkembangan BSI tidak hanya terlihat dari pertumbuhan bisnisnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian syariah di Indonesia. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Menjadi bank syariah terbesar di Indonesia tentu bukan berarti perjalanan BSI selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesarnya adalah regulasi. Berbeda dengan bank konvensional, setiap produk yang dimiliki BSI tidak hanya harus mengikuti aturan dari OJK dan Bank Indonesia, tetapi juga harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Akibatnya, proses pengembangan produk baru seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama. Tantangan berikutnya adalah literasi masyarakat. Sampai sekarang, masih banyak orang yang belum memahami konsep perbankan syariah, bahkan tidak sedikit yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Padahal, prinsip yang digunakan keduanya sangatlah berbeda. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, BSI harus bersaing dengan bank digital maupun perusahaan fintech yang menawarkan layanan serba cepat dan praktis. Di sisi lain, keamanan siber juga menjadi perhatian utama karena semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital. Kalau dilihat sekilas, bank syariah dan bank konvensional memang terlihat mirip. Sama-sama menyediakan tabungan, pembiayaan, hingga layanan transaksi digital. Namun, perbedaan utamanya terletak pada prinsip yang digunakan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan akad sesuai prinsip syariah dengan sistem bagi hasil, margin keuntungan, atau sewa.
tergantung jenis transaksinya. Perbedaan lainnya ada pada pembagian risiko. Dalam bank syariah, risiko dibagi secara adil sesuai akad yang disepakati. Selain menjalankan fungsi bisnis, bank syariah juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau sering kita dengar dengan jiswaf. Jadi, meskipun layanan yang diberikan hampir sama, prinsip yang mendasarinya sangat berbeda. Dari pembahasan tadi, bisa dilihat bahwa implementasi perbankan syariah di BSI telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat, dukungan pemerintah, jaringan layanan yang luas, serta inovasi digital yang terus berkembang. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan. Mulai dari memperluas literasi keuangan syariah, menghadirkan inovasi produk yang lebih kompetitif, hingga memperkuat keamanan teknologi agar mampu bersaing dengan bank digital dan vintage. Dengan langkah tersebut, peluang BSI untuk terus berkembang tentu akan semakin besar. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa BSI telah menjadi salah satu penggerak utama perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, BSI terus menunjukkan perkembangan melalui inovasi layanan, transformasi digital, dan dukungannya terhadap ekonomi syariah. Kedepannya, peningkatan literasi masyarakat, penguatan regulasi, serta inovasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar BSI mampu bersaing dan terus berkembang. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.